Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anatsmi Nuri Rohim dengan NIM 14014242031. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tujuan dan fungsi pendidikan IPS guna memenuhi salah satu tugas mata kuliah pendidikan IPS SD dengan dosen pengampu Bapak Galih Mahardika Christian Putra SPD MPD. Secara garis besar ada 4 topik bahasan yang akan kita bahas, yaitu pengertian pendidikan IPS, tujuan pendidikan IPS, fungsi pendidikan IPS, dan upaya tercapai tujuan dan fungsi dari pendidikan IPS. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian pendidikan IPS. Apa sih pendidikan IPS itu? Pendidikan IPS ialah bidang studi yang merupakan paduan atau fusi dari sejumlah disiplin ilmu sosial. Lalu, ilmu sosial ini adalah bidang-bidang keilmuan yang mempelajari manusia di masyarakat dan mempelajari manusia sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, terkait tujuan pendidikan IPS. Tujuan pendidikan IPS ini selaras dengan tujuan nasional negara Indonesia, yaitu melindungi seluruh bangsa Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta terlibat dalam perdamaian dunia. Tujuan pelajaran IPS bagi peserta didik adalah untuk mengenalkan konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya, memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan, serta memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama, dan berkompetisi dalam masyarakat. Tujuan pendidikan IPS menurut Bushroys yaitu Humanistic Education atau memahami segala pengalamannya, Citizenship Education, mampu berpartisipasi secara efektif di dalam masyarakat, dan Intellectual Education yaitu memperoleh cara dan sarana untuk mengadakan analisis terhadap gagasan. Aspek tujuan pendidikan IPS. Pertama, aspek pengetahuan, memahami hal-hal berkaitan dengan individunya, lingkungannya, masa lalu, masa kini, dan masa datang. Aspek keterampilan, keterampilan menyampaikan gagasan, keterampilan berpartisipasi di dalam kelompok. Aspek nilai dan sikap, aktif bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku. Tujuan pengajaran IPS secara umum adalah untuk mempersiapkan anak didik menjadi warga negara yang baik, mempunyai kemampuan berpikir, dan dapat melanjutkan kebudayaan bangsa. Fungsi pendidikan IPS. Secara akademis, IPS akan memberikan sokongan ke arah terciptanya warga negara yang baik, sehingga dapat mempersiapkan anak didik menjadi warga negara yang memiliki kepedulian sosial, warga negara yang berguna bagi masyarakatnya, atau the public good citizens. Kedudukan IPS dilihat dari segi fungsinya, ialah untuk mengantarkan anak didik menjadi warga negara yang aktif. Dalam hal ini, pengajaran IPS memegang peranan yang penting karena harus mempersiapkan anak didik untuk mengerti tentang peranannya, memahami hak dan kewajibannya, serta bertanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Fungsi pendidikan IPS secara umum. Yang pertama, memperoleh pengetahuan mengenai pengalaman umat manusia pada masa lalu, masa sekarang, dan masa datang. Kemudian mengembangkan keterampilan proses informasi. Yang ketiga, mengembangkan nilai dan sikap demokrasi yang baik. Dan yang keempat, memberi kesempatan untuk partisipasi sosial. Upaya tercapainya tujuan dan fungsi pendidikan IPS. Yang pertama, pilih metode belajar yang tepat. 2. Menggunakan media belajar yang menarik. 3. Mengasah keterampilan siswa dengan permainan. Dan yang keempat, lakukan eksperimen. Sekian pembahasan kali ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat.